Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat berpuasa, banyak rekan mahasiswa pada tidur di teras, di ruang tunggu. Mungkin bisa jadi kita juga dosen. Bukannya tidak boleh, boleh-boleh saja. Tidurnya orang berpuasa dicatat ibadah oleh Allah. Namun dari pengertian ini tentunya kita bisa lebih berpikir logis. Kalau tidurnya orang berpuasa saja dicatat ibadah, maka tentu kalau kita melakukan sesuatu yang lebih lagi, maka nilainya lebih dari itu. Tidur saja dicatat ibadah. Berarti kalau Anda belajar, memperdalam materi, mengerjakan tugas dosen, mengerjakan pekerjaan yang positif, insya Allah akan jauh lebih baik lagi. Kenapa tidak dilakukan? Dan Anda lebih cenderung tidur. Inilah kadang-kadang yang kita salah persepsi, bahwa kita kadang-kadang hanya memaknai satu sisi saja. Saudaraku, dimanapun Anda berada, manakala kita di hari biasa beribadah, pahalanya bisa jadi satu. Tahukah Anda ketika di bulan suci Ramadan ini, pahalanya berlipat-lipat. Dan ketika Anda mau menghabiskan waktu untuk ibadah, menghabiskan waktu untuk mendulang pahala, inilah saatnya. Namun sahabatku, saudaraku, perlu diketahui, kalau Anda beribadah tujuannya adalah pahala, itu masih seperti ibadahnya buruh maaf. Kenapa? Kalau Anda dibayar, kemudian Anda beribadah. Kalau enggak dibayar, Anda enggak bekerja. Demikian juga begitu. Kalau Anda, ini ada nilai pahalanya, dikerjakan. Kalau enggak dikerjakan. Jadi Anda hanya bayaran aja. Seharusnya ibadah bukan lagi masalah bayaran, bukan lagi masalah stimulan. Ibadah adalah kebutuhan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Semakin kita dekat sama Allah, apapun yang kita minta akan diberi. Allah bilang, mintalah kepadaku Allah, maka akan aku beri. Tapi tentu ketika kita jauh lebih dekat sama Allah, permohonan kita, permintaan kita akan jauh lebih cepat dijabah. Contoh, Anda punya teman. Ya teman, tentu ada teman yang dekat, ada teman yang jauh. Namun, kalau misalnya Anda temannya lebih dekat, kalau minta sesuatu, minta bantuan, tentu akan lebih cepat dibantu yang teman dekat. Teman yang tidak dekat tentu akan dikesampingkan, mohon maaf. Ini sebuah gambaran, Allah juga begitu. Siapa yang dekat sama Allah, maka akan didahulukan. Maka pada bulan suci ini, pada bulan Ramadan, berlombalah mendulang pahala, mendulang kemuliaan. Di sini ada 1000 bulan, ada malam 1000 bulan, ada berbagai kemuliaan. Anda tidak akan kehabisan kafling surga, saudaraku. Walaupun seisi dunia ini, sholat semuanya, puasa semuanya, kafling surga tidak akan pernah habis. Kafling surga akan berlipat-lipat. Bumi, langit, seisinya. Jadi kalau seandainya Anda mau beribadah sehari semalam tanpa henti,
rasanya Allah cuma cukup tersenyum bisa jadi. Kenapa? Allah tahu apa yang dia harapkan. Dan Allah tahu bahwa seberapapun seumur hidupnya digunakan untuk ibadah, semuanya akan diakomodir oleh Allah. Dan ingat sekali lagi, dalam beribadah kita perlu kecerdasan, bukan semata-mata beribadah terus-menerus. Contohnya bulan ini, ketika bulan-bulan kemarin Anda beribadah terus-menerus, bulan ini pun juga begitu, beribadah dari pagi sampai sore. Tetapi Anda harus tahu saat-saat ijabah yang Allah sangat suka. Misalnya sepertiga malam terakhir, beribadah pada hari Jumat. Bukannya hari lain tidak baik, namun itulah waktu ijabah. Sepertiga malam terakhir. Anda bangun jam 2, sebelum sahur, Anda sempatkan sholat sunat, Anda sempatkan tahajud. Itu adalah cara kita untuk beribadah cerdas. Kalau Anda tidak tahu ilmunya, tentu akan berbeda. Sholat lakukan dengan on time, dengan tepat waktu. Sholat yang baik juga akan bisa mencegah perbuatan dan keji yang mungkar dan melatih kedisiplinan Anda. Kenapa? Karena kalau Anda sholat belum masuk waktu, nggak bisa. Sholat duhur, wah sholat duhur nih, karena sregep, rajin, jam 11 sudah sholat, nggak bisa. Ada waktunya. Tapi demikian juga, wah agak nanti aja, karena nanti mau pergi asar sama mendekati asar aja sholatnya, sholat duhurnya mendekati asar, nggak bisa juga. Semuanya perlu waktu. Saudaraku, semua yang kita lakukan tidak akan lepas dari pengawasan Allah. Semuanya terkontrol dengan baik dan ada balasannya. Selamat menjalankan ibadah Ramadan, selamat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Semoga maslahat, semoga digenapkan dalam 1 bulan penuh dan diterima Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.